Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Baru-baru ini Pak Anies habis dari luar negeri, terus sudah sampai Indonesia. Hari ini nih. Hari ini Ya. banget ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya hari ini Gimana atau kemarin. sih? Iya. Tapi yang jelas hari ini Pak Anies itu lagi memenuhi undangan. Oh, lu pakai mic dulu, sorry. Sambil jalan. Pak Anies lagi memenuhi undangan, habis memenuhi undangan pernikahan anaknya Habib Rizik. Bang, lihat Anak videonya. ketujuh. Oh, anak ketujuh ya? Anak ketujuhnya Habib Rizik. Oke. Jadi anak ketujuhnya Habib Rizik jadi sebagai saksi ya. Ya. Nah, menurut lu, gue lihat komen-komennya bang. Gimana menurut lu bang? Lu baca nggak komen-komennya? Kalau diperhatiin ya dari, aduh becek lagi. Kalau diperhatiin nggak? Iya, kalau diperhatiin dari beberapa komentar yang ada sih ya. Orang itu kan selalu menghubungkan dengan pilkada ya gitu. Iya bener banget. Gue tadi lihat, wah maklum lah lagi pilkada nih, lagi cari suara gitu ke umat-umat gitu. Itu menurut lu gimana tuh? Ya sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat gitu ya, apalagi Pak Anies itu kan sebagai sosok tokoh gitu, salah satu tokoh yang cukup berpengaruh ya di Indonesia. Ex-gubernur. Terus diminta untuk menghadiri acara, apalagi jadi saksi gitu ya. Udah gitu kan apa namanya, ini juga nggak kaleng-kaleng gitu ya, maksudnya dipanggil oleh Habib Rizik untuk apa namanya jadi saksi di pernikahan anaknya gitu. Menurut gue sih wajar-wajar aja ya gitu, karena ya namanya kita diundang pasti datang lah gitu sebisa mungkin kan gitu. Menurut pemikiran yang awam. Nah cuma kan karena ini momennya sebentar lagi mau pilkada gitu, jadi orang menghubungkan atau selalu menghubungkan masalah-masalah kayak gini tuh sama ya pilkada itu tadi gitu. Iya. Politik identitas lah ya. Ya Menghubungkan. Kita nyebrang dulu guys, bentar guys. Jadi menurut lu, kalau sudut pandang lu sebagai buzzer nih. Oh, jangan begitu lah. Oke, gimana Kemarin lu ngegiring gua jadi aktivis, sekarang jadi buzzer. Terus nanti lu mau giring gua jadi apa lagi gitu. Tapi menurut lu etis nggak seorang publik apa ya, maksudnya ex pejabat lah, gubernur, sekarang di komen-komen sama netizen buzzer seperti itu? Ya, ada yang bilang, sorry gue potong, ada yang bilang ya maklum lah cari suara kan pengen pilkada ya, dari ini lagi dari itu lagi. Gimana tuh menurut lo? Ya gini ya, apa namanya, kalau misalnya kita kesampingkan dulu soal pilkadanya gitu ya, kan nggak mungkin juga Pak Anies tidak menghadiri kan, kira-kira begitu ya kan, karena ya apalagi yang mengundang ini orang yang berpengaruh juga gitu di Republik ini kan gitu. Ya oke lah, kita kesampingkan dulu soal pilkadanya gitu. Kalau misalnya Pak Anies diundang gitu di luar rame-rame pilkada ini gitu, ya gue juga yakin juga sih gitu dia akan menghadiri lah acara tersebut gitu kan. Diundang sama yang lain-lain nih, misalnya kayak warga, Pak Anies mau nggak kira-kira? Ya kalau dari dilihat dari track recordnya Pak Anies gitu, gue belum tahu sih ya. Mau. Maksudnya gue belum. Di video gue sebelumnya banyak Pak Anies sering ke datang gitu ya, warga yang secara dadakan lagi. Oh iya, berarti kan ya itu tidak menutup kemungkinan dia juga bakal datang kan gitu. Namanya juga apa namanya, dikasih undangan. Sebisa mungkin kita sebagai orang awam aja kalau diundang sama orang akan ada diusahakan untuk datang. Kira-kira gitu. Kalau misalnya dihubung-hubungin sama pilkada ya sebenarnya kan kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa memenuhi atau memberikan kepuasan terhadap semua orang gitu ya. Menurut gue sih wajar-wajar juga ketika ada orang yang menghubung-hubungkan itu dengan pilkada, terus Pak Anies katanya cari suara lah, inilah itulah gitu ya. Itu wajar juga karena memang Pak Anies dicalonkan kan, kira-kira kayak gitu. Tapi kenapa sekarang kenapa lu dukungnya Pak Anies nih? Lu lebih ke Pak Anies apa ke buzzer-buzzer yang ada di komen itu sebenarnya? Nah kan posisi gua itu selalu di tengah, netral ya. Iya, sebisa mungkin
kita berpendapat harus netral gitu. Oke, berarti pendapat lo, menurut lo buzzer-buzzer yang komen seperti itu bayaran atau natural? Ya, kalau itu bayaran atau ada yang menggerakkan gitu ya, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja salah satu akunnya gitu kan, dilihat aja itu akun beneran orang atau akun robot yang dijalankan gitu. Dan setahu gua, emang dulu Pak Habib Rizik itu ya emang pendukungnya Pak Anies gitu, seperjuangan, teman persejuangan gitu. Ya wajar-wajar aja sih, nggak ada masalah, nggak ada problem. Terus yang gua keselin sih, yang paling gua keselin tuh buzzer-buzzer yang ngomongnya, maklum lah, lagi mau pilkada ya cari masa dulu, politik identitas lah segala macam gitu. Yang gua keselin sih seperti itu. Banyak banget komennya tentang Pak Anies yang lagi jadi saksi pernikahan sekarang, dan menurut gue itu nggak penting banget ya. Yang dibilang sama si buzzer itu ada nggak sih hubungannya sama apa tuh pilkada gitu menurut lu? Kenapa jadi gua ya? Kenapa jadi gua ya? Karena emang tahu udah ada buktinya. Di video gua sebelumnya Pak Anies juga udah banyak banget datang ke pernikahan warga, Bang. Warga yang benar-benar warga banget, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, tiba-tiba didatengin sama Pak Anies. Kan itu adalah bukti contoh yang Pak Anies itu datang ke pernikahan Habib Rizik sekarang bukan karena ada maksud apa-apa. Gitu menurut gua. Nah itu berarti kan clear tuh kalau misalnya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pilkada gitu ya. Cuman menurut akhirnya gua coba pro sama si buzzer-buzzer. Oke, coba lu pro deh. Iya kan wajar-wajar juga dong ketika mereka berpendapat, oh Pak Anies kayak gitu cuma buat cari suara doang gitu. Ya karena memang dia sebagai atau orang yang dicalonkan oleh PKB, PKS gitu kan untuk maju lagi di Pilkada DKI gitu. Jadi orang wajar juga sih ketika menilai itu dan menghubungkan itu dengan status dia sebagai calon gitu kan, untuk mencari pundi-pundi suara gitu. Sekalian maksud lu nih? Ya, itu pikiran negatif ya dari opini lu. Iya. Tapi emang ya kalau secara tidak langsung sih memang iya sih, kelihatannya iya. Ya, kenapa lu jadi pro gua? Enggak, secara tidak langsung di sudut pandang orang-orang awam ya mungkin sekalian lah cari ini. Tapi enggak sih menurut gua. Ya kan sekali dayung 2-3 pulau berapa? Dari tahun berapa ya itu? Berarti 2015 ya? Zamannya Ahok ya? Iya, zaman Ahok itu kan oposisi. Iya, oposisi gitu kan. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat juga dari kemenangannya Pak Anies waktu tahun 2018 ya berarti ya. 2018 banyak orang yang menganggap juga Pak Anies itu menang karena didukung oleh Habib Rizik dan pasukan Habib alumni 212 gitu. Makanya banyak orang yang menilai gitu bahwa Pak Anies ini sebagai salah satu orang yang ya identik dengan politik identitasnya lah gitu. Terlihat gitu dari terlihatnya orang, ya. Seperti itu. Tapi kan gitu. Menurut gua ya emang apa salahnya sih didukung sama ulama, didukung sama ibu-ibu pengajian, didukung sama ustadz, kan nggak ada salahnya kan. Toh banyak kok pejabat-pejabat yang lain pas pilpres kemarin ya sungkeman sama ulama, tiba-tiba ngundang ulama lagi kampanye. Ya kan banyak kan. Tapi kenapa? Kayaknya kalau untuk satu ini kita close dulu ya. Oke guys. Kita balik lagi guys. Kita close dulu. Nanti kita bahas lagi. Pembahasannya mungkin terlalu jauh dan kita juga nggak terlalu paham mengenai pembahasan itu. Jadi kita lebih baik closing aja. Karena ini konten yang opini dari kita doang. Terus sekalian lucu-lucuan guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Terima kasih. 2 kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.